Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Rini. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Magelang. Di sini saya akan menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata budaya positif yang ada di modul 1.4 yang saya laksanakan di sekolah saya, yaitu di SD Negeri Tampingan 2 Kecamatan Tegalrejo. Latar belakang saya membuat aksi nyata ini adalah yaitu pembiasaan positif yang berkelanjutan dan konsisten perlu dilakukan agar tumbuh budaya positif. Karena sekolah merupakan tempat penanaman pendidikan yang membentuk karakter budi pekerti yang luhur. Sekolah yang nyaman akan memudahkan murid untuk berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab berkembang sesuai kodratnya. Kebanyakan siswa masih butuh perhatian dengan perilaku negatif yang masih dominan. Di antaranya yang sering terjadi adalah masih banyaknya murid yang tidak membuang sampah pada tempatnya, makan di kelas, suka mencoret-coret meja sekolah, sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tidak bersih. Tujuan dari aksi nyata ini adalah mewujudkan sekolah yang nyaman, asri, dan bersih melalui pembiasaan positif budaya buang sampah pada tempatnya. Pada tolak ukurnya yaitu murid mampu melaksanakan aturan sekolah tentang budaya bersih dan selalu menjalankan keyakinan kelas. Dalam hal ini adalah piket kelas sesuai jadwal, lingkungan kelas menjadi aman, nyaman, bersih, dan tampak rapi. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah serta teman sejawat, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Hal ini saya buat pada tanggal 3 Januari 2023. Kemudian di 4 Januari 2023 saya membuat poster keyakinan kelas tentang pentingnya kebersihan kelas. Yang berikutnya, mengawasi murid dalam kegiatan bersih lingkungan dalam melaksanakan keyakinan kelas. Di situ saya melaksanakan kerja bakti atau gotong royong bersama-sama membersihkan ruang kelas maupun lingkungan sekolah. Pelaksanaan aksi nyata yaitu kegiatan kebersihan di lingkungan sekolah bersama warga sekolah, dan ini kami lakukan pada setelah membuat kesepakatan, yaitu kami lakukan pada Sabtu bersih. Jadi setiap Sabtu sekolah kami melaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan secara bersama-sama atau dengan bergotong royong. Yang terakhir yaitu dengan membuat dokumentasi dan penyusunan laporan, di mana kegiatan-kegiatan tadi saya dokumentasikan. Dukungan yang saya butuhkan untuk melaksanakan aksi nyata budaya bersih ini adalah keteladanan dari kepala sekolah dan dari guru, kemudian ketertiban siswa, serta peran orang tua dan masyarakat. Demikian rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita.
frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Tambingan 2, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Tambingan 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta ilahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat dan karunia sehingga kita masih bisa berkumpul dalam ruangan yang insya Allah penuh berkah ini. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas bersedianya dalam acara rapat siang hari ini untuk membahas diseminasi budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kegiatan rapat kerja siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua acara inti, yang ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara kedua yaitu acara inti, penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ibu Noviarini. Tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Istirokah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tambingan 2. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Tambingan 2. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang berbagi pemahaman dan pengalaman yaitu tentang budaya positif.
budaya positif. Ketika kita itu mendengar kata budaya positif, hal apa yang terlintas dalam pikiran dari Bapak Ibu guru? Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa yang Bapak Ibu guru ketahui tentang budaya positif? Bu, saya akan berusaha untuk menjawab. Monggo Bu Dia, silakan Bu Dia. Terima kasih atas waktunya. Jadi budaya positif adalah suatu usaha seorang guru dalam mencari metode atau langkah yang bisa membawa pembaharuan ke arah yang lebih baik. Ya, terima kasih sekali Bu Dia atas pendapatnya ya. Ya benar sekali ya. Jadi budaya positif itu ya, kita lihat di sini yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan atau diterapkan di sekolah. Jadi ada beberapa budaya positif yang sudah atau mungkin akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, budaya positif apa sih sebenarnya yang sudah Bapak Ibu terapkan untuk kebiasaan membentuk karakter baik pada murid? Di sekolah kita kan sudah ada ya? Ya. Sepertinya apa ya kalau yang sudah kita terapkan itu? Mungkin Bapak Ibu? Oh ya, boleh pakai mic-nya Bu. Sholat duha. Sholat duha ya bisa menjadi budaya positif juga yang kita lakukan setiap hari. Ya, untuk setiap pagi hari itu anak-anak membaca Asmaul Husna. Oh iya benar, Asmaul Husna. Kemudian pembiasaan lagi di sekolah kita yang sudah jalan sampai sekarang Membaca surat-surat pendek, Bu. oh iya, membaca surat pendek. Berarti kita sudah menerapkan beberapa budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, dari sini ya kita lihat ya, guru dimulai dari guru, kemudian akan membentuk suatu lingkungan yang positif. Kemudian di mana sekolah itu kita harus saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga dapat menciptakan karakter yang baik. Dengan karakter yang baik itu akan tumbuh menjadi budaya positif. Dari budaya positif itu akan menjadi pembiasaan atau menjadi suatu keteladanan yang dilakukan anak-anak didik kita setiap hari. Nah, konsep utama pada modul budaya positif yang saya pelajari pada CGP Angkatan 7 ini, itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Di sini yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang kurikulum kita sudah berganti ya, ganti kembali. Masih ada yang menggunakan kurikulum 13, tapi juga sudah ada yang menggunakan kurikulum Merdeka atau IKN. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita ketahui itu ada beriman, bertakwa kepada dan berakhlak mulia, kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada kreatif, mandiri, kemudian ada bekerja, bernalar kritis. Nah, seperti itu termasuk profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif, apa arti dari disiplin positif? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu
dengan ketidaknyamanan. Nggih napa mboten Bapak Ibu guru? Ya, jadi kita juga dituntut untuk disiplin ya Bapak Ibu guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana cara mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, yaitu nilai universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya itu dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari karena nanti dapat paksa ya. Betul, mungkin karena terpaksa atau apa, tapi yang kita harapkan anak itu bisa memiliki motivasi muncul dari diri sendiri. Betul. Nah, di sini saya kemarin juga sudah menerapkan disiplin ya, disiplin dari artian budaya positif yang saya kembangkan kemarin itu adalah budaya kebersihan lingkungan. Ya, terutama di lingkungan sekolah kita gitu, di setiap hari Sabtu sekarang ada kegiatan Sabtu bersih. Jadi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu membersihkan lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun kelasnya masing-masing. Dan di situ saya juga membuat ember sampah biar mereka bisa memilah sampah organik dan organik, tentunya dengan memanfaatkan limbah ember bekas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar atau menurut The Choice Theory ya dari Dr. William Glasser itu ada apa saja? Ada penguasaan, kemudian ada bertahan hidup. Jadi kita itu yang kita butuhkan itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ini apa betul nih Ibu? Berapa? Kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, di sini sudah jelas ya yang bertahan hidup itu seperti apa, hubungannya dengan kita koneksi sosial ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk merasa senang dan sebagainya. Motivasi perilaku manusia. Dengan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Biasanya motivasi perilaku manusia itu yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri itu karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian ada motivasi yang berikutnya, yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan, jadi murid itu melakukan disiplin diri karena ingin imbalan. Biasanya dengan iming-iming apa gitu, baru mereka melakukan disiplin dirinya itu. Ini merupakan motivasi tingkatannya itu di atas motivasi yang pertama tadi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita harapkan, yaitu murid itu melakukan disiplin dirinya itu bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau mungkin mendapat imbalan, tetapi mereka memang ingin menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain ya. Jadi ini motivasi yang membuat seseorang itu untuk memiliki disiplin positif. Itu yang kita harapkan. Nah, kita lihat di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Hukuman, sebenarnya kita tidak boleh ya untuk memberikan hukuman, karena hukuman itu akan berimbas kepada siswa kita. Itu mereka akan merasa menyakitkan, kemudian tidak nyaman. Hukuman itu juga bersifat memaksa. Kemudian dengan adanya hukuman itu juga murid menyembunyikan kesalahannya supaya tidak dihukum. Nah, jika dengan memberikan penghargaan misalkan, itu tidak akan efektif. Karena apa? Itu nanti akan merusak hubungan. Jadi yang kita kasih itu nanti akan bagaimana? Yang lainnya itu akan merasa iri atau apa, nah itu akan merusak hubungan. Kemudian akan mematikan kreativitas dari murid tersebut. Kemudian merampas hak anak untuk menghargai
dirinya itu merupakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, bagaimana konsep disiplin dengan identitas yang berhasil? Ya, kita harus memberikan ini, konsekuensi. Konsekuensi yaitu memberikan penguatan jangka pendek. Perlu monitoring yang berkelanjutan. Kalau kita memberikan konsekuensi, itu biasanya hanya jangka pendek. Nanti anak itu kalau udah nggak ada kesepakatan, udah biasanya seperti itu. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah, yang dari itu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita akan bahas di belakang. Dengan adanya restitusi, itu murid akan menjadi lebih bertanggung jawab sesuai perilakunya, fokus pada pemecahan masalahnya. Kemudian murid itu akan menghormati dirinya dan orang lain. Terus untuk selanjutnya murid juga akan bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Yang pertama, kita kadang juga bisa sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Saya menyadari diri saya sendiri pernah melakukan ke-5-5-nya. Apakah Bapak Ibu juga seperti itu? Sering ya. Dan nanti kita belajar bersama-sama supaya kita tepat nanti posisi kontrol di bagian mana yang tepat, paling tepat, supaya tidak membuat anak itu menjadi lebih tertekan atau ibaratnya kita memberikan pembelajaran yang baik untuk kedepannya. Di sini contoh ini penerapan 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama yaitu penghukum. Biasanya itu ada kata-kata seperti ini: patuhi aturan sekolah. Lalu misalkan dia membuat kesalahan, lari keliling lapangan. Nah, itu kita berarti berperan sebagai penghukum. Tapi kalau membuat rasa bersalah itu biasanya begini: berapa kali guru memberitahu kamu, guru kecewa terhadap kamu, nah itu nanti anak itu akan merasa bersalah. Jadi pada dirinya, oh ya saya sudah membuat guru bersedih. Nah, jadi itu membuat rasa bersalah. Kemudian kalau teman, ini juga sering kita lakukan ya. Ayolah yang tertib, buat guru bangga kali ini. Jadi kita menganggap mereka itu seperti teman. Lain kali tidak apa-apa kalau kamu salah. Nah, ini kan kayak teman aja loh, hubungan teman. Kemudian yang berikutnya yaitu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita memantau anak itu. Tadi kamu sudah tahu peraturan sekolahnya. Nah, apa yang kamu lakukan jika kamu bersalah, seperti itu. Nah, yang paling terakhir yaitu manajer. Guru diharapkan bisa posisinya itu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi anak itu disuruh mencari tahu sendiri kesalahannya dia itu apa. Kemudian dia berusaha memperbaikinya itu dengan cara bagaimana? Dengan solusinya dia sendiri. Kita hanya sebagai pembimbing aja, manajernya. Kalau dalam manajer kan kita hanya mengarahkan anak-anak supaya menjadi lebih baik dan tidak melakukan kesalahan kembali. Nah, maka dari itu kita perlu dalam setiap kelas itu sebenarnya kita memerlukan yaitu yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi membuat keyakinan bersama. Pembuatan keyakinan kelas ini dilakukan secara bersama-sama. Jadi anak-anak atau siswa itu kita libatkan dalam pembuatan keyakinan kelas dan disetujui secara bersama-sama. Namun keyakinan kelas itu juga perlu kita tinjau setiap waktu. Misalkan ada lagi pembaruan, ya tidak apa-apa kita update, istilahnya seperti itu. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya keyakinan kelas itu sudah sifatnya itu
sudah yang ada di kelas itu masing-masing. Kalau peraturan kelas kan, peraturan sekolah kan secara keseluruhan. Kemudian berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi jangan menggunakan kalimat yang negatif. Sama kalau belajar dengan senang, nah seperti itu kan kalimat positif. Belajar hari ini dengan bahagia, nah, seperti itu. Kemudian tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas itu hanya beberapa saja, jadi yang memang dibutuhkan dalam setiap kelas masing-masing. Kemudian setiap warga kelas itu ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, dengan adanya keyakinan kelas itu diharapkan dapat mengenalkan keyakinan kelas itu pada peserta didik. Kemudian membiasakan penerapan keyakinan kelas dan menumbuhkan self-disiplin atau disiplin diri pada peserta didik. Contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat ya, ini ada keyakinan kelas 6 ya. Yang pertama itu di kelas kita akan mendukung, menghargai, menghormati satu sama lain sambil belajar bersama. Ada yang kedua itu belajar dengan senang dan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian datang tepat waktu. Kemudian ada menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi murid yang baik, ramah, sopan, dan mematuhi tata tertib sekolah. Itu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan tentang restitusi. Apa sih itu sebenarnya restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi itu adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi itu fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau misalkan nanti ada anak yang melanggar peraturan atau tidak mematuhi keyakinan kelas itu diusahakan supaya anak itu mencari dulu kesalahannya itu apa, mencari kesalahannya sendiri itu apa, kemudian silakan dia itu tanggung jawabnya bagaimana solusinya dia sendiri yang mengambil atau memecahkan. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu mengubah anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalkan ada kasus ya, nanti ada contohnya kasus anak tidak membawa PR, misalkan tidak mengerjakan PR. Nah, kita stabilkan identitas dulu, kita cari dulu kenapa dia kok tidak mengerjakan PR, itu alasannya kenapa seperti itu. Jangan kita langsung menghakimi, kamu tidak mengerjakan PR ya, sangat keliling lapangan 10 kali, gitu. Jangan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu mempunyai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut, maka kita bisa menemukan cara untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita panggil anak tersebut tadi, kita tanya alasannya kenapa tadi tidak mengerjakan PR. Kalau dia sudah mengetahui kesalahannya, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Misalnya kan sudah membuat kesepakatan bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap tugas kita, ya makanya kalau tidak bertanggung jawab konsekuensinya apa, biar dia menyelesaikan sendiri masalahnya. Jadi kita hanya sebagai manajer. Ini ada contoh kasus yang kemarin saya ada terjadi di kelas 6 ya, kemarin itu ya, bisa dilihat di videonya. Kasus pertama yaitu siswa mencontek. Pada saat ulangan sedang berlangsung kelas 6 yang pertama.
Waalaikumsalam. Mbak Rara, sini Mbak, masuk Mbak. Mbak Rara, gimana kabarnya hari ini? Baik, Sehat? sehat. Tadi sudah sarapan? Sudah. Mbak Rara tahu tidak kenapa Bu Novi panggil ke sini? Kenapa? Saya tadi ketahuan mencontek. Mencontek? Apakah kamu tahu kalau mencontek itu suatu kesalahan? Tahu, Bu. Nah, kenapa kamu lakukan, Mbak? Kalau mencontek itu adalah kesalahan. Tidak apa-apa, walaupun berbuat salah itu suatu hal yang manusiawi. Guru juga pernah berbuat salah, tetapi kita harus menyadari kesalahan dan bisa memperbaiki dari kesalahan itu. Bisa, Mbak Rara? Bisa. Tahu itu, kamu itu anak yang pintar, rajin. Kenapa kok ulangan hari ini kamu bisa mencontek Silvi? Kenapa? Alasannya Rara? Maaf, Bu. Semalam saya tidak sempat belajar karena saya di tempat saudara saya yang sedang tinggal di sana. Oh, jadi kamu sedang di tempat saudaramu yang punya hajatan. Jadi kamu tidak sempat belajar, begitu Mbak Rara? Iya, Bu. Nah, sekarang Guru ingatkan kembali. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu, Bu. Nah, kalau sudah kamu tahu, kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar, Mbak Rara? Tidak jujur, Bu, karena saya mencontek. Tidak jujur karena kamu mencontek. Berarti kamu tahu kan, Mbak, kalau mencontek itu tidak jujur? Tahu, Bu. Kan, Mbak Rara, kamu kan tahu bahwa kamu sudah tidak jujur dengan mencontek ulangan dari Silvi. Nah, apa yang bisa kamu perbaiki untuk kesalahan kamu ini? Saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Saya meminta maaf karena sudah mencontek hasil pekerjaan Siti. Cara baik, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara kamu meminta maaf dan menyadari kesalahan kamu. Nah, menurut kamu Mbak Rara, apa yang akan kamu lakukan besok supaya kamu tuh tidak mencontek lagi? Karena kan mencontek itu tadi suatu kesalahan dan perbuatan yang tidak jujur. Apa yang akan kamu lakukan besok? Saya akan belajar setiap hari, Bu. Tidak hanya saat ulangan. Nah, kalau begitu kamu sekarang bisa kembali ke kelas dan jangan lupa belajar yang rajin ya. Ya, Bu. Terima kasih. Saya sudah belajar lagi. Iya, silahkan kembali ke kelas Mbak Rara. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waalaikumsalam. Oh, Kak Irian. Yuk silakan masuk sini Mbak Silvi sama Mbak Erin. Duduk sini nak, duduk sini. Agak ke sini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, kalian tahu tidak kenapa guru panggil ke sini? Tahu. Kenapa? Karena saat-saat beribadah kami bercanda, Bu. Saat ibadah kalian bercanda? Iya. Tadi sholat duha, terus kalian bercanda. Iya. Kalian tahu tidak itu suatu kesalahan? Tahu. Baik, kalau kalian sudah tahu itu adalah suatu kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sama, Novi juga pernah melakukan kesalahan karena itu merupakan suatu hal yang manusiawi. Tetapi kita harus bisa memperbaiki kesalahan kita tersebut. Apakah kalian setuju akan memperbaiki kesalahan kalian tersebut? Setuju. Baiklah, kalau kalian setuju, mari kita temukan, kita cari solusinya. Setuju? Setuju.
Biasanya kalian berdua kalau beribadah sholat duha khusyuk. Kenapa hari ini tidak khusyuk, nak? Karena tadi Mbak Erin menyenggol saya terus saya balas. Nah, Mbak Erin nyenggol kamu duluan, kemudian kamu balas. Kenapa kamu senggol Nindi, Mbak Erin? Saya hanya mau bercanda, Bu. Hanya bercanda. Nah, sekarang saya tanya, kalian tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu. Sudah tahu? Keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Tidak disiplin bisa. Tidak disiplin. Kenapa tidak disiplin? Tidak disiplin, Bu. Karena saat saya beribadah saya bercanda, Bu. Nah, tidak disiplin karena saat ibadah kamu bercanda. Hanya itu yang kalian langgar? Saya jawab. Oh, tidak bertanggung jawab juga. Kenapa tidak bertanggung jawab? Karena saya membalas Mbak Erin. Saat kamu membalas Mbak Erin, kalian bercanda saat beribadah. Kalian tahu kan kalau beribadah itu harus kita lakukan dengan khusyuk. Karena beribadah itu merupakan komunikasi kita langsung kepada Sang Pencipta. Kalian tahu tidak? Tahu. Nah, kalau kalian tahu, kalian tadi sudah berbuat salah dengan bercanda saat beribadah. Bagaimana kalian cara memperbaikinya supaya besok tidak melakukan kesalahan lagi? Ya, Bu Kali minta maaf, tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Kami akan mengubah sikap untuk khusyuk lagi dalam beribadah. Ya, terus. Saya juga berjanji akan merubah sikap kamu pada saat beribadah, tidak bercanda. Ya, kalian sudah menemukan solusinya ya. Sudah minta maaf. Bu Guru terima kasih sekali. Semoga dalam beribadah besok Ibu harapkan kalian lebih khusyuk lagi dan bisa bersikap lebih baik lagi saat beribadah ya. Iya. Nah, sekarang kalian boleh kembali ke kelas melanjutkan pelajaran kalian kembali ya. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih ya, Bu. Ya. Nah, itu tadi contoh kasus ya yang kemarin terjadi di kelas 6. Nah, sekarang terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sebelumnya ya, sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya pengalaman Bapak Ibu semua mengenai atau dalam hal kasus-kasus yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Mungkin ada yang pernah mengalami tadi sebagai posisi kontrol tadi ada 5 tadi nggih, sebagai penghukum atau mungkin sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau ataupun sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu kita bisa sharing pendapat ya, kita bisa berdiskusi bagaimana Bapak Ibu sudah pernah mengalaminya. Coba pakai Ibu yang mau menjelaskan, Bu. Ya, terima kasih Bu Novi untuk waktunya. Ini saya punya pengalaman terhadap siswa didik saya. Itu kan sering tidak masuk sekolah. Nah, ternyata setelah kita klarifikasi, anak tersebut ini sering dibully oleh temannya. Kemudian saya mengadakan pendekatan dengan anak tersebut dan dengan anak-anak yang membulinya. Jadi saya seolah sebagai teman begitu. Kemudian mereka bisa memahaminya dan alhamdulillah sekarang anak-anak sudah rajin berangkat ke sekolah dan yang membuli itu juga sudah menyadarinya. Gitu. Iya, alhamdulillah ya. Tapi nanti kita bisa menerapkan posisi kita itu sebagai manajer. Jadi biar anak itu yang mencari solusinya ya, mencari kesalahannya sendiri seperti itu. Tapi itu sudah bagus juga sih, akhirnya yang penting anak-anak bisa kembali bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Mungkin ada guru yang lain mungkin yang tadi kalau Bu Subardia kan sebagai teman ya Bu ya tadi ya. Mungkin ada yang lain Bu? Saya Bu, terima kasih Bu Novi waktunya. Waktu itu anak kami yang kelas 5
itu kan kita dulu sebelumnya kita sudah buat aturan. Kalau membuang sampah ya harus di tempat sampah. Nah, kebetulan anak yang kelas 5 itu membuang sampah di selokan atau di kali gitu. Padahal di situ sudah tertera ada tulisan tidak boleh membuang sampah di kali. Makanya anak tersebut kita panggil, saya tanya, kenapa kamu kok bisa dipanggil? Saya membuang sampah Bu di kali. Terus saya tanya, terus kamu maunya gimana? Ya udah Bu, saya minta maaf. Ada hukuman nggak? Ada Bu, membersihkan kantor. Dia sendiri yang meminta seperti itu Bu. Itu aja. Iya. Berarti kalau seperti itu kita sudah berperan sebagai apa ya? Penghukum ya sebenarnya. Kalau penghukum itu lebih nanti kita, ayo bersihkan dari sapu dari depan sampai belakang, atau mungkin ayo keliling lapangan. Kalau yang seperti itu lebih cenderung kan kita sudah mengingatkan ada aturan kelasnya juga ya. Berarti lebih ke pemantau gitu. Kalau seperti itu lebih ke pemantau, dan anak sudah tahu konsekuensinya kalau membuang sampah itu tidak baik ya. Kemudian dia menyadari akan kesalahannya sendiri, sehingga dia dengan rela menghukum dirinya sendiri ya, seperti itu ya. Ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang kelas 1, mungkin Bu bagaimana Bu kesannya Bu berada di kelas 1 Bu? Mungkin ada siswanya yang melakukan kesalahan, kemudian bagaimana tindakan Ibu? Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya di sini mengajar kelas 1 ya, itu adalah masih anak-anak, sehingga misalnya ada suatu kasus itu ada anak yang misalnya membuli seperti itu. Nah, mesti ada laporan terus. Nah, saya sebagai guru itu terus saya memberi nasihat dengan cara berteman, dengan cara menasihati anak itu dengan tidak keras gitu, kita dengan suara yang lembut, misalnya dengan tidak ada hukuman lah. Menganggap teman. Iya, menganggap kalau saya itu sebagai teman mereka, supaya juga tidak menjadi takut anak tersebut. Nah, mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Mungkin ada guru yang lain yang ingin memberikan pengalamannya. Cukup ya. Jadi kalau sudah kita bahas tadi, ada yang itu sebagai teman ya. Tadi Bu Subandia juga sebagai teman ya. Kemudian ada Bu Titik tadi sudah sebagai pemantau. Nah, diharapkan Bapak Ibu semuanya ya, ini yang setelah kita mempelajari ini, bukan berarti saya di sini menggurui ya, di depan itu menggurui, enggak, saya cuma hanya berbagi pengalaman saja, ilmu yang saya peroleh dari CGP ya, calon guru penggerak. Dia di beberapa posisi kontrol. Diharapkan kita itu supaya disiplin kita berhasil, itu kita menerapkan sebagai atau pemantau atau sebagai manajer. Jadi supaya anak itu bisa menerapkan disiplinnya itu dengan penuh tanggung jawab. Biasanya kalau nanti kita sebagai penghukum, nanti anak akan mengulangi kesalahannya kembali. Tapi jika hukumannya sebenarnya bersifat positif sih sebenarnya nggak masalah ya. Kalau sifatnya positif loh, dalam artian anak kadang disuruh menyapu aja malah seneng ya itu ya. Kalau untuk anak yang kelas 5 itu dihukum malah cenderung senang kalau yang anak kelas 5, dan sering melakukan kesalahan, tapi juga mereka menyadari bahwa itu kesalahan, kemudian dengan sukarela menghukum dirinya sendiri dengan menyapu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang pada siang hari ini. Saya di depan di sini selaku pengisi acara, mohon maaf bila ada kesalahan baik kata maupun tingkah laku ya. Diharapkan kita semuanya dapat maju dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Diharapkan kita menjadi seorang pendidik yang bisa memberikan teladan, contoh yang
baik bagi siswa-siswa kita. Sekian dari saya, mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Noviarini selaku pembawa materi. Acara yang selanjutnya yaitu acara penutup. Dan sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara dalam rangka diseminasi budaya positif, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru sekalian. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah saya mengikuti penjelasan dari Bu Novi tentang diskriminasi budaya positif, saya menjadi lebih paham dan mengerti betapa pentingnya budaya positif yang harus diterapkan di sekolah kami. Contohnya, budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah bisa lebih kami kembangkan lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat 7 konsep utama budaya positif. Dari ke-7 konsep tersebut ada salah satunya yang saya sering lakukan, yaitu pada konsep posisi kontrol restitusi, yang dimana guru sebagai teman, apalagi saya sebagai guru kelas 1, di mana setiap ada masalah di kelas, saya harus bisa mengatasi masalah tersebut dengan cara saya berperan sebagai penahan. Tujuannya, anak tersebut bisa memahami apa yang saya harapkan setelah anak melakukan kesalahan dan tidak akan mengulangi masalah tersebut. Dan dengan gaya yang saya sebagai teman, anak-anak tidak akan merasa takut pada saya. Intinya, anak dinasihati secara halus atau dibombong, istilahnya seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya penjelasan dari Bu Novi tentang budaya positif, pikiran saya jadi terbuka. Bagaimana saya harus bertindak terhadap siswa-siswa didik saya dengan segala keunikannya. Saya juga bisa mentransfer ilmu-ilmu dengan metode-metode menyenangkan sehingga siswa didik saya merasa senang, bahagia, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan tanpa adanya rasa keterpaksaan. Siswa dan tumbuh kedisiplinan diri tentang budaya positif. Contohnya, menjaga kebersihan diri sendiri, mampu tentang lingkungan, menjaga kebersihan diri sendiri maupun lingkungan tanpa ada rasa keterpaksaan. Dengan adanya budaya positif ini, siswa juga menjadi mampu mengatasi masalah atau mencari solusi atas masalah-masalah yang mereka hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Indalti, guru kelas 4 di SD Negeri Tampingan 2. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah dari Ibu Noviarini, saya jadi paham dan mengetahui tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk di sekolah sebaiknya menerapkan restitusi. Kenapa? Sebagai seorang guru, kita harus menerapkan konsep segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari ketiga konsep tersebut, anak-anak bisa mencari tahu tentang solusi masalah. Terima kasih kepada Ibu Novi yang telah melakukan pengimbasan materi diseminasi budaya positif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga ada apa? Ada yang nyapu, ngepel tidak perlu setiap hari ya. Tapi kita kan ada Sabtu bersih ya. Berarti kalian mengikuti kegiatan apa itu? Kegiatan ini ada kerja bakti. Berarti mengikuti apa? Mengikuti kegiatan membersihkan lingkungan atau kerja bakti. Membersihkan apa? Membersihkan lingkungan. Kemudian ada yang berikutnya, supaya ini mengelola kata itu termasuk merawat supaya kelas tetap apa? Iya, merawat kelas tetap ada 1, 2, 3, 4 yang dapat Guru simpulkan dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya, yang sudah kalian tadi berikan ke depan ide-idenya. Nah, ini bisa kita sepakati bersama. Yang pertama apa? Melakukan tiket kelas sesuai sudah ada yang jadwal tiket kelasnya, silakan nanti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kita akan membuat tempat sampah ya, tempat sampah organik dan anorganik supaya dapat memilah sampah. Kalian mau tidak? Kita akan membuat tempat sampahnya ya. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan kerja bakti yang kita lakukan setiap hari Sabtu bersih. Tidak hanya kelas kita tapi juga lingkungan di luar supaya tetap terlihat asri dan bersih. Dan berikutnya yaitu merawat kelas tetap bersih. Misalkan ada kok yang berantakan, silahkan dirapikan. Ada kotoran di bawahnya, silahkan diambil. Ada itu sampah di bawah, silahkan diambil Mbak Erin. Katanya tadi sudah harus membuang sampah ke tempat sampah. Dibuang di tempat sampah Mbak Erin. Terima kasih sudah melakukan kebaikan. Jadi kalau ada sampah yang di bawah, silahkan nanti temannya mengingatkan. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Tugas kalian yaitu membuat poster, yaitu poster tentang kebersihan kelas ya. Untuk poster ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Ada yang ditanyakan? Ya, apa Mbak Silvi? Posternya itu nanti kalian buat tentang lingkungan kebersihan di sekolahan ya. Intinya menjaga kebersihan. Misalkan ayo buang sampah pada tempatnya, ada gambarnya. Atau mungkin ayo kita selalu menjaga kebersihan kelas, boleh bebas posternya. Tapi temanya tentang apa? Kebersihan lingkungan sekolah. Nanti ada gambar anak nyapu gitu, boleh silakan untuk posternya. Ada yang ditanyakan? Baiklah anak-anak, terima kasih karena kita hari ini telah membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Kita sepakati bersama-sama dan silakan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita akan kembali ke pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya
pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul dalam acara apel pagi setiap hari Senin ya. Pada hari ini Ibu hanya akan menyampaikan sedikit saja, yaitu tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 ini sudah menjaga kebersihan? Sudah yakin? Masih ada yang suka membuang sampah sembarangan? Yang benar. Masih ya. Jadi mohon kesadarannya kepada semua warga sekolah SD Negeri Tampingan 2 ya. Karena sekolah ini adalah sekolah kita, ya tidak? Sekolah milik bersama. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, terutama kalau sampah ya, habis makan beli jajanan dibuang di tempat sampah. Semangat ya, kita membuang sampah pada tempatnya. Sudah disediakan tempat sampah di depan kelas masing-masing? Nah, sudah ada sampah organik dan anorganik. Jadi dipilah nanti sampahnya, mana yang termasuk organik, mana yang termasuk anorganik. Yes. Sampahnya itu dipilah ya dari organik dan anorganik. Sudah bisa membedakan sampah organik itu yang seperti apa? Yang bagaimana? Oh, dedaunan. Apa hanya dedaunan saja? Tidak. Apa saja? Kayu. Terus sisa-sisa makanan yang mudah membusuk. Jadi sampah organik itu adalah sampah yang bisa terurai kembali atau mudah untuk membusuk, seperti dedaunan, ada mungkin di kelas merauti pensil ya, itu bisa. Kemudian kertas, masukkan di tempat sampah yang organik. Warnanya apa kalau yang ada di sekolahan ini? Yang berwarna hijau, betul sekali. Kemudian yang anorganik itu yang seperti apa ya? Plastik atau sampah yang sulit untuk terurai atau membusuk, jadi membutuhkan perlakuan seperti harus dibakar. Tempat sampahnya yang anorganik warnanya apa ya anak-anak? Kuning, betul sekali. Jadi kalau membuang makanan ya, sisa-sisa bungkus makanan, sok beli jajan kan, itu yang berwarna yang bahannya itu dari plastik ya, bisa dibuang di tempat sampah yang berwarna kuning atau yang anorganik. Karena sampah anorganik itu memerlukan perlakuan khusus, yaitu bisa dengan dibakar atau mungkin ditimbun dengan tanah. Kemudian kalau kalian beli ada bungkus dari kaca atau apa, bisa dibuang di anorganik juga. Begitu nggih? Paham anak-anak? Ya, sepakat ya, kita membuat keyakinan bersama, yaitu membuang sampah harus pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah di selokan misalnya, itu tidak boleh. Karena apa akibatnya kalau membuang sampah di selokan? Bagaimana? Banjir ya, benar. Ada lagi? Air sehingga menyebabkan banjir karena musim penghujan, airnya itu deras sekali. Kalau kalian membuang sampahnya kok di selokan ya, di selokan nanti akan menyumbat selokan dan akhirnya apa? Akan menyebabkan banjir. Ya, jadi kita harus sadar diri untuk menjaga kebersihan lingkungan. Di rumah juga seperti itu, nggih. Jangan membuang sampah di sembarangan. Ya, kalau di rumah punya tempat sampah tidak? Punya. Dipilah tidak?
Tidak? Ya, coba belajar nanti untuk memilah sampah nggih. Kamu buat sendiri. Mungkin kalau di rumah tidak ada tempat sampah yang tersendiri, kalian bisa memilahnya dengan menggunakan kantong plastik yang besar ya. Jadi satu kantong plastik untuk sampah organik, satu kantong plastik lagi untuk sampah anorganik. Itu bisa diterapkan di rumah. Jadi supaya rumah kalian bersih ya. Ini kalau di sekolahan juga perhatikan. Kalau sekolahan kita bersih, senang tidak anak-anak? Senang deh. Jadi kalau sekolahan kita bersih, itu senang. Di sekolah terasa bagaimana? Nyaman, betul nggak? Nyaman. Di kelas juga seperti itu. Sering melakukan piket kelas tidak ini ya? Sudah ada jadwalnya? Nah, dilakukan apa tidak itu? Dilakukan, benar ya. Jadi piket kelas itu melatih juga untuk bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab pada lingkungan kita sendiri ya. Kalau di rumah ya kita membersihkan lingkungan rumah kita. Kamar, kalian kan pasti punya kamar sendiri-sendiri kan? Nah itu juga dibersihkan ya. Jangan sampai kamarnya berantakan. Sama di sekolahan juga seperti itu. Kelasnya juga dibersihkan sendiri-sendiri. Setiap kelas itu bertanggung jawab terhadap kelasnya masing-masing. Tentunya untuk keseluruhan itu bertanggung jawab pada lingkungan sekolah ya. Kalau ada yang membuang sampah temannya secara sembarangan, diingatkan ya, jangan buang sampah sembarangan, nanti lingkungan kita menjadi tidak bersih. Akhirnya apa nanti? Banyak timbul penyakit. Iya tidak? Kalau banyak sampahnya akan menjadi sarang penyakit. Nggih mboten? Nah, seperti itu nggih. Jadi kesepakatan, keyakinan kita bersama untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bisa ditaati? Bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab? Iya, terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.